Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Nah anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan materinya lewat video ini ya. Di sini kita akan membahas tentang harga pokok penjualan. Nah, sebelum kita memulai ke materi pembelajarannya, Ibu ada sedikit games dan senam buat kalian untuk mengasah otak kalian biar lebih semangat dalam memulai pembelajaran kali ini. Jadi, cara gamesnya ini nanti Ibu akan kirimkan slide videonya. Setelah ini, kalian harus menangkap gambar sampai benar-benar posisinya itu ada di tengah-tengah garis. Nanti videonya itu gerak. Pokoknya permainan games yang lagi viral untuk mengasah ketangkasan kalian. Jadi Ibu berharap dalam pembelajaran kali ini kalian harus lebih semangat lagi untuk proses belajarnya. Jangan jadi alasan untuk sekarang kalian belajar di rumah ya. Dan buat kalian yang berhasil menangkap gambarnya, jangan lupa kirimkan screenshot gambarnya ke DM Instagram Ibu ya. Nanti Ibu akan berikan hadiah spesial buat kalian yang berhasil menangkap gambarnya. Oke, lanjut aja. Dalam pembahasan materi kali ini, Ibu akan membahas harga pokok penjualan, yang dimana kalian nanti akan membahas apa sih itu harga pokok penjualan, apa aja sih komponen-komponen penting yang ada di dalam harga pokok penjualan, dan bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan. Nah, Ibu akan menjelaskan materi pembelajarannya lewat video ini. Jadi kalian harus benar-benar simak video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang di sana harus menyiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat hal-hal yang harus dicatat. Dan nanti buat kalian yang belum paham dengan materi pembelajarannya, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu sendiri lewat kolom komentar, dan juga bisa lewat grup WhatsApp atau ke DM Instagram Ibu ya. Oke, sebelum memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan langsung aja simak video pembelajarannya. Oke, kita di sini akan membahas tentang harga pokok penjualan. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu harga pokok penjualan? Yaps, betul sekali. Harga pokok penjualan yaitu jumlah pengeluaran dan beban yang secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan produk di dalam kondisi dan tempat di mana barang dapat dijual dan digunakan. Secara singkatnya, yaitu total barang yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang yang akan dijual. Dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti untuk biaya tenaga kerja, bahan, dan overhead dalam proses pembuatan produk yang dijual ke pelanggan sepanjang suatu periode. Nah, setiap biaya yang dimasukkan ke harga pokok penjualan adalah biaya yang berhubungan secara langsung dengan produk tertentu yang dijual perusahaan. Misalnya, seperti biaya produksi yang berhubungan dengan barang tersebut. Dalam harga pokok penjualan terdapat 3 komponen penting yang harus kita ketahui. Nah, di sini yang pertama, persediaan awal barang dagang, yang kedua, persediaan akhir barang dagang, dan yang ketiga, pembelian bersih. Ketiga komponen ini harus kita ketahui karena menentukan biaya dan perhitungan dalam harga pokok penjualan. Yang pertama,
Persediaan awal barang dagang yang dimaksud merupakan persediaan yang tersedia di awal periode akuntansi, dan saldo persediaan awal barang ini bisa dicek di neraca saldo periode tertentu dan di neraca saldo awal perusahaan pada tahun sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua, persediaan akhir barang dagang, yaitu persediaan barang yang tersedia di akhir periode akuntansi perusahaan atau akhir tahun buku berjalan. Nilai saldo ini bisa dicek atau diketahui pada data penyesuaian perusahaan di akhir periode akuntansi. Dan yang ketiga, pembelian bersih, di mana pembelian bersih ini adalah keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan untuk pembelian barang tunai atau kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian dan retur pembelian yang sedang terjadi. Dan setelah mengetahui ketiga komponen penting dalam harga pokok penjualan, langkah selanjutnya kita menghitung cara bagaimana menentukan harga pokok penjualannya. Di sini, rumus harga pokok penjualan atau HPP yaitu persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir barang dagang. Baik, untuk memahami caranya, langsung kita ke contohnya. Contoh soal. Berikut ini data akuntansi pada PT Ceria Bersama pada bulan Januari 2020. Di sini persediaan barang dagang awalnya yaitu 10 juta, pembelian barang dagang 15 juta, beban angkut pembelian 500.000, retur pembelian 2 juta, potongan dan pengurangan harga 3 juta, dan persediaan akhir barang dagang 12 juta rupiah. Nah, dari data tersebut buatlah perhitungan harga pokok penjualan per 31 Januari 2020. Untuk menentukan harga pokok penjualan, hal yang pertama kita lakukan yaitu menentukan persediaan awal dan persediaan akhir barang dagang. Dan yang kedua, tentukan pembelian bersihnya. Di sini Ibu mau gariskan persediaan awal dan persediaan akhirnya. Persediaan awal per 1 Januari 2020 yaitu sebesar 10 juta. Lalu, persediaan barang dagang akhir per 31 Januari 2020 sebesar 12 juta. Nah, di sini kita sudah mengetahui persediaan awal dan persediaan akhirnya. Selanjutnya, kita tentukan pembelian bersihnya. Untuk menentukan pembelian bersihnya, kita masukkan rumus pembelian bersihnya. Rumus pembelian bersihnya yaitu pembelian barang dagang ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi diskon. Kemudian langsung saja kita masukkan nominalnya. Di sini untuk pembelian barang dagang yaitu sebesar 15 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan beban angkut pembelian sebesar 500.000. Dikurangi dengan retur pembelian sebesar 2 juta rupiah. Dan dikurangi dengan potongan dan pengurangan harga atau diskon sebesar 3 juta rupiah. Dan totalnya sebesar 10.500.000 rupiah. Dan di sini hasil pembelian bersihnya sebesar 10.500.000 rupiah.
Setelah mengetahui pembelian bersihnya, langsung saja kita masukkan rumus untuk menentukan harga pokok penjualannya. Rumus harga pokok penjualannya atau HPP yaitu persediaan awal barang dagang ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir barang dagang. Kita masukkan nominal persediaan awal barang dagang sebesar 10 juta, kemudian ditambah pembelian bersih yang sudah tadi kita cari hasilnya sebesar 10.500.000 dan dikurangi dengan persediaan akhirnya sebesar 12 juta. Hasil dari harga pokok penjualannya yaitu sebesar 8.500.000 rupiah. Dan ini hasil dari harga pokok penjualan atau HPP. Ada cara cepat untuk menghitung harga pokok penjualan, dan di sini Ibu akan memberitahukan kepada kalian untuk menghitung harga pokok penjualan secara cepat, yaitu persediaan barang dagang awal, ikonnya itu ditambah, pembelian barang dagang ditambah, dan beban angkut pembelian itu ditambah, untuk kreator pembelian itu dikurang, potongan dan pengurangan harga dikurang, dan persediaan akhir barang dagang itu dikurang. Jadi, untuk nominal atau untuk mengetahui harga pokok penjualannya, kalian tinggal menghitung total dari keseluruhan penjumlahannya tersebut. Ibu akan buat contoh seperti ini. Untuk mengetahui cara cepat menghitung harga pokok penjualannya, seperti soal yang tadi Ibu berikan sebagai contoh, persediaan barang dagang awal sebesar 10 juta, pembelian barang dagang 15 juta, beban angkut pembelian 500.000, retur pembelian 2 juta, potongan dan pengurangan harga 3 juta, dan persediaan akhir barang dagang sebesar 12 juta rupiah. Ini langsung aja ditotalkan. Untuk tanda yang buka tutup kurung itu tandanya dikurang, jadi keseluruhannya tinggal dijumlahkan dan ditotalkan nominalnya sebesar 8.500.000. Ini memudahkan untuk mengetahui biaya harga pokok penjualannya. Jadi, tujuan untuk menghitung harga pokok penjualan itu untuk mengukur biaya sebenarnya dalam pengadaan barang yang akan dijual. Oke, itu dia tadi pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok dan individu. Untuk tugas kelompoknya, Ibu akan kirimkan di grup WhatsApp, dan untuk tugas pribadinya, Ibu akan berikan langsung di sini. Kalian harus mengisi soal yang nanti akan Ibu berikan. Jadi setelah kalian menjawab soal-soal yang sudah Ibu berikan, kalian harus kirimkan foto gambarnya ke Instagram Ibu lewat pribadi ya, dan juga bisa langsung chat pribadi ke WhatsApp Ibu ya. Nah, soalnya seperti ini. Nah, dalam pembahasan materi yang ada di sini yang tadi itu seperti halnya yang sudah tadi Ibu jelaskan, semuanya ada di dalam rangkuman video yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi buat kalian harus benar-benar memahami materi yang Ibu jelaskan tadi, karena memang tidak jauh berbeda dari pembahasannya. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah benar-benar mengikuti pelajaran Ibu. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktu kalian untuk tetap belajar walaupun dalam keadaan situasi seperti ini. Terus semangat
dan jangan pernah menyerah. Jangan jadikan alasan pembelajaran online ini itu sulit. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.